Assalamualaikum semua para Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 12. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita pun melihat kelicikan Reddington agar bisa mendapatkan harta karun berupa uang kertas pecahan $100.000 yang nilainya bikin kaya 7 turunan itu. Namun bukan itu yang perlu kalian ingat untuk cerita kali ini, melainkan Agent Kin yang dimana setelah dia membunuh Navarro dan mencoba memusnahkan jasadnya menggunakan metode The Stoommaker, Agent Kin menemukan sebuah teknologi berupa mata yang akhirnya membuat Agent Kin meminta bantuan Reddington untuk menganalisis tentang teknologi tersebut. Dan itulah yang akan menjadi fokus untuk cerita kali ini. Namun apakah agenda Reddington yang lain dalam kasus kali ini? Dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, saya ingatkan untuk yang hanya ingin menonton The Blacklist, perhatikan thumbnail video dan judulnya, karena saya yakin aset Reddington bisa membedakan mana video The Blacklist dan bukan. Oke? Dan satu hal lagi yang paling penting adalah tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di mana di awal ini kita diperlihatkan pria yang akan menjadi Blacklist kali ini berada di suatu rumah milik seorang wanita sedang bersiap untuk melakukan aksinya, yang ternyata Blacklist kali ini yang dikenal sebagai The Cook membakar rumah tersebut yang membuat wanita dan suaminya yang tinggal di tempat ini tewas dengan sangat mengerikan. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, di mana kita diperlihatkan aksi kejam dari pria yang akan menjadi Blacklist kali ini. Dan keesokannya terlihat Agent Kin mendatangi Reddington akibat Reddington yang memberitahu dirinya bahwa Reddington sudah menemukan orang yang dapat membantunya mengidentifikasi mata Navarro yang kita ketahui adalah sebuah teknologi. Tapi orang yang dapat membantunya itu memiliki seorang ibu yang Reddington ketahui sangat tak menyukai Reddington. Jadi untuk itu, selagi Reddington akan menemui Navarro yang sudah menunggunya untuk memberikan kasus kali ini, Reddington yang mengetahui bahwa sang ibu yang akan membantu mereka itu memiliki keluarga di Jepang yang menjalankan kafe dengan view atau hiasan-hiasan binatang langka. Reddington meminta Agent Kin untuk mengirimkan hadiah berupa 4 laba-laba langka ini ke alamat sang ibu itu bekerja dengan niat ibunya akan senang dan Agent Kin maupun Reddington bisa mendapatkan bantuan dari putranya itu. Namun sebelum Reddington pergi menemui Nafabi, Agent Kin bertanya kepada Reddington bahwa sebelum kematian Tom menelpon Agent Kin dan menyampaikan kepada Agent Kin bahwa Tom sudah mengetahui semua kebenaran mengapa Nick Corporal telah dibunuh. Dan itulah sebabnya Agent Kin pulang ke apartemennya untuk mendengar kebenaran itu. Tapi Tom akhirnya tewas sebelum bisa menjelaskan kebenaran yang ditemukannya itu. Dan yang menjadi pertanyaan Agent Kin adalah apakah Reddington mengetahui kebenaran yang dimaksud oleh Tom itu? Yang sebetulnya kita tahu bahwa kebenaran yang dimaksud Tom adalah tentang kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan. Tapi Reddington yang mendengar pertanyaan Agent Kin itu pun menjawab dengan sangat ambigu dengan berkata bahwa Tom adalah orang yang memiliki banyak kebenaran, dan manakah dari mereka yang akan diungkapkan Tom, Reddington tidak bisa untuk mengatakannya. Which of those he was going to divulge, I can't say. Ya, akhirnya setelah mendengar itu, Agent Kin pun pergi untuk mengirimkan laba-labanya. Dan untuk Reddington, dia pun pergi menemui Nafabi yang sudah cukup lama menunggunya untuk memberikannya
kasus Blacklist kali ini. Dimana setelah Reddington menjelaskan tentang Blacklist kali ini yang melakukan pembunuhan menggunakan metode membakar korbannya, Navabi pun memberikan kasusnya dan menjelaskan semuanya kepada timnya. Dimana untuk menemukan Blacklist kali ini, Reddington menyarankan kepada mereka untuk meminta bantuan seorang kriminal yang ahli dalam bakar-membakar bernama Earl Fagan yang saat ini dalam proses mendapatkan bebas bersyaratnya. Dan untuk itu Reddington menyarankan untuk meminta bantuannya, yang dimana jika Fagan berhasil membantu FBI dalam menemukan dekuk Blacklist kali ini, maka FBI harus membantu Fagan agar mendapatkan bebas bersyaratnya. Tapi tentu saja jika bantuan Fagan tak membuahkan hasil, maka FBI tidak akan membantu Fagan untuk mendapatkan bebas bersyaratnya. Itu. If not, we'll make sure he stays put. Dimana setelah mereka sepakat untuk meminta bantuan Fagan, kita pun diperlihatkan kriminal Earl Fagan yang ahli dalam bakar-membakar itu, yang dimana Reddington menyarankan FBI untuk meminta bantuan Fagan ini. Tapi tentu saja Reddington pasti memiliki niat terselubungnya. Tapi apakah niat terselubung Reddington pada Fagan ini? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Ya, akhirnya setelah Fagan datang ke TKP pembakaran yang kita lihat di scene awal tadi, dengan pengalamannya dalam bakar-membakar, Fagan berhasil menemukan petunjuk yang tidak diketahui kepolisian sebelumnya, yaitu tentang pentagram dengan tulisan bahwa disiplin dan bukan iman, yang untuk saat ini mereka masih belum bisa mengetahui apa maksud dari pentagram dan tulisan itu yang telah ditinggalkan secara sengaja oleh Blacklist kali ini. Dimana tak lama setelah FBI menemukan petunjuk itu, kita pun kembali diperlihatkan dekuk Blacklist kali ini di kediamannya sedang menyiapkan sesuatu yang saya bisa konfirmasikan untuk aksi berikutnya, yang untuk saat ini kita masih belum bisa mengetahui siapa yang akan menjadi targetnya selanjutnya. Dan berkat petunjuk pentagram dan tulisan yang ditemukan mereka tadi, Aram pun berhasil menemukan data kasus sebelum-sebelumnya yang diduga kuat dilakukan oleh dekuk. Dan dari kasus sebelumnya itu hanya satu yang berhasil selamat, yaitu wanita ini. Ya, akhirnya Cooper yang mendengar itu pun memerintahkan Navabi untuk mendatangi wanita itu agar bisa menemukan petunjuk lebih jauh. Sementara Donald diperintahkan Cooper untuk mendatangi ahli simbol agar bisa mengungkap maksud dari simbol yang sengaja ditinggalkan oleh dekuk itu. Ya, akhirnya Navabi pun mendatangi wanita tersebut, namun wanita ini tidak banyak membantu Navabi karena wanita ini hanya mengetahui kebakaran di rumahnya saat itu, katanya hanya untuk menutupi sebuah pencurian. Sementara untuk Donald yang menemui ahli simbol ini, pria ini menyampaikan kepada Donald bahwa simbol pentagram ini adalah ekspresi keyakinan si pembunuh bahwa korbannya pantas dihukum dengan dimurnikan dengan api. Dan untuk kata-kata disiplin bukan iman itu, pria ini berspekulasi bahwa maksud perkataan itu adalah bahwa memiliki iman saja tidak cukup, karena yang penting adalah harus menjalankan iman itu setiap harinya, dan untuk itu membutuhkan disiplin yang sangat tinggi. And that requires great discipline. Dimana setelah Donald dan Navabi kembali ke Blacksad berkat petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan terlebih dengan bantuan Fagan, Aram akhirnya berhasil mengetahui mobil sewaan yang digunakan dekuk untuk melakukan perjalanan membunuh korbannya, yang dimana akibat mengetahui itu, Aram menemukan lokasi yang menurut Aram dekuk tinggal di alamat tersebut. Dimana setibanya di lokasi yang diberikan Aram, Donald dan Navabi mengkonfirmasi bahwa tempat ini memang benar tempat Blacklist kali ini tinggal. Namun mereka tidak menemukan dekuk. Tapi tak lama setelah Navabi dan Donald tiba di tempat ini, tiba-tiba inilah yang terjadi.
di mana Dekuk yang dari tadi bersembunyi memutuskan untuk melarikan diri dan sempat menekan tombol yang sudah disiapkannya yang membuat Donald sempat terjebak di tengah-tengah api. Tapi untungnya Donald maupun Nafabi berhasil selamat dari kejadian itu. Tapi sayangnya Dekuk atau Blacklist kali ini telah berhasil melarikan diri. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya dalam menangkap Blacklist kali ini, karena kita akan ke sisi Agent Kin dan Reddington yang dimana mereka pun akhirnya tiba di kediaman orang yang akan membantu mereka menganalisis teknologi mata yang ditemukan Agent Kin setelah membunuh Navarro. Namun Agent Kin cukup terkejut setelah melihat orang yang akan membantu mereka. Ternyata remaja ini yang masih berumur 15 tahun bernama Tadashi ini, dimana Agent Kin pun awalnya keberatan tentang rencana Reddington yang melibatkan Tadashi yang menurutnya masih anak-anak ini. Namun Reddington menjelaskan bahwa Tadashi adalah anak yang dikenalnya sangat-sangat pintar, yang diketahuinya menolak universitas ternama yaitu Harvard, dan bahkan Tadashi ini menolak tawaran bekerja yang kata Reddington, tawaran pekerjaan itu dari Face Whatever yang ditolak oleh Tadashi juga. Face whatever. Face whatever. Dan dari perkataan Reddington ini yang dimaksud Tadashi menolak pekerjaan Face Whatever, kita bisa menyimpulkan yang dimaksud oleh Reddington Face Whatever adalah pihak Facebook. Jadi saking pintarnya Tadashi ini, pihak Facebook ingin mempekerjakan Tadashi ini. Namun Tadashi menolaknya dan lebih memilih untuk bekerja dengan Reddington. Jadi dengan ini saya bisa konfirmasikan bahwa Tadashi resmi menjadi aset Reddington yang paling muda dan yang paling pintar di antara yang lainnya. Dimana di sini selagi Tadashi menganalisis teknologi mata ini, Agent Kin kembali bertanya kepada Reddington tentang jawaban ambigu Reddington tadi. Apa maksud perkataan Reddington itu yang mengatakan Reddington tidak bisa mengatakannya tentang kebenaran yang ingin disampaikan Tom kepada Agent Kin? Reddington tidak tahukah atau Reddington tahu tapi tidak mau mengatakannya? Dimana kali ini Reddington hanya terdiam saja dan tidak menjawab pertanyaan Agent Kin itu, sampai akhirnya mereka teralihkan oleh Tadashi yang telah berhasil menganalisis teknologi mata tersebut, yang dimana ternyata teknologi mata itu bukanlah kamera atau alat perekam, melainkan itu adalah sebuah GPS yang dimana Tadashi menyampaikan bahwa alatnya mengkonfirmasi lokasi mereka saat ini. Dan tak lama setelah Tadashi menyampaikan itu, tiba-tiba terdengar suara yang baru saja tiba di kediaman Tadashi ini. Dan ternyata itu adalah ibu dari Tadashi, yang dimana ibu Tadashi ini terlihat sangat kesal setelah melihat Reddington ada di rumahnya. Tapi Reddington mencoba mempujuknya dengan mengingatkan hadiah yang diberikannya, yaitu 4 laba-laba yang kita lihat tadi. Namun itu malah membuat Reddington tambah dibenci ibu Tadashi ini, karena menurut kepercayaan Jepang, angka 4 adalah angka sial yang tentu saja Reddington tidak mengetahui akan hal itu. Tapi bukan itu yang menjadi masalah mereka saat ini, karena tak lama setelah kedatangan ibu Tadashi ini, tiba-tiba terdengar lagi beberapa orang masuk ke rumah ini, yang dimana Reddington yang mengetahui mereka kalah posisi menyarankan untuk pergi demi keselamatan mereka melalui pintu rahasia rumah Tadashi ini, dimana awalnya Agent Kin ini lebih memilih untuk tinggal dan melawan saja. Tapi Reddington mencoba untuk menasihatinya, karena mereka tidak diuntungkan dengan posisi mereka saat ini. Hingga pada akhirnya Agent Kin pun memilih untuk pergi dari kediaman Tadashi ini, dimana setelah Reddington dan yang lain pergi, kita pun diperlihatkan bahwa orang yang datang akibat GPS itu adalah Ian Garvey dan anak buahnya yang sepertinya sengaja mengorbankan Navarro agar bisa menemukan Reddington. Tapi di sini Ian terlambat karena Reddington berhasil melarikan diri.
Sementara untuk kasus yang dikerjakan Donald dan kawan-kawan, mereka pun kembali meminta bantuan Vegan untuk menyelidiki TKP kediaman dekuk ini. Dan lagi-lagi berkat pengalaman Vegan ini, mereka menemukan petunjuk yang sangat penting, yaitu kwitansi pembelian dekuk untuk membuat bahan-bahan yang digunakannya dalam melancarkan aksinya. Dan akibat kwitansi ini, Aram berhasil menemukan CCTV di jam yang sama seperti yang tertulis di kwitansi, yang membuat mereka akhirnya mengetahui sosok yang menjadi target mereka, yaitu dekuk. Dan ternyata dari rekaman CCTV ini, mereka sangat terkejut karena dekuk ternyata adalah seorang pendeta. Ya, akhirnya akibat logo yang dilihatnya ini, Aram pun berhasil mengetahui lokasi gereja dengan logo tersebut. Dimana setelah mengetahui itu, Cooper pun meminta Donald dan Afabi untuk pergi ke gereja itu. Tapi sebelum kita melihat Donald dan Afabi tiba di sana, kita akan ke sisi blacklist kali ini yang ada di suatu tempat di mana di sini saya bisa konfirmasikan wanita ini akan menjadi target dekuk selanjutnya. Namun apa motifnya dekuk melakukannya? Yang dimana motifnya adalah dekuk yang memiliki nama asli Thomas ini memang seorang pendeta, dimana dia menganggap wanita adalah visi, yaitu visi untuk menyakiti wanita yang menurutnya menarik, dimana dia melihat wanita yang menjadi korbannya sebagai produk Tuhan yang gagal. Dan Thomas ini percaya bahwa dia memiliki panggilan sebagai seorang imam, namun dia juga mendapati dirinya memiliki dorongan nafsu yang tidak bisa dia tekan, yang akhirnya membuatnya termakan oleh kebencian pada dirinya sendiri. Dan wanita-wanita yang menjadi korbannya sampai saat ini, dia menganggap bahwa wanita itu adalah wanita penggoda yang katanya dikirim oleh iblis itu sendiri. Dan akibat kepercayaan itulah Thomas katanya mendapatkan ilham untuk membakar korbannya layaknya pemurnian dengan api. Dan itulah motif mengapa pendeta Thomas ini membakar para korbannya. Namun sebelum kita melihat Thomas melancarkan aksinya kepada wanita ini, kita akan ke sisi Donald dan Afabi yang akhirnya tiba di gereja tempat dulu Thomas mengabdi. Dan akibat pendeta ini, Donald dan Afabi pun mendapatkan informasi yang saya jelaskan tadi, yang dimana dalam usahanya menemukan Thomas itu, Afabi mencoba kembali bertanya kepada korban yang berhasil selamat ini. Sementara Donald mengikuti petunjuk Aram yang mengetahui bahwa Thomas menggunakan kartu kreditnya di kafe ini. Namun yang jadi masalah adalah sementara Donald dan Afabi mencari petunjuk menemukan dekuk atau Thomas, terlihat dekuk sedang menyiapkan untuk membakar korbannya lagi. Tapi akibat CCTV di tempat inilah Aram berhasil mengidentifikasi wanita yang dicurigai akan menjadi target dekuk atau Thomas itu. Mengetahui itu, Cooper pun memerintahkan Donald dan Afabi untuk pergi ke rumah yang diduga kuat akan menjadi target Thomas selanjutnya. Namun selagi Donald dan Afabi menuju tempat tinggalnya, di sisi lain terlihat Thomas sudah berada di kediaman targetnya ini. Sampai akhirnya ketika Thomas selesai menyiapkan ritual pembakarannya untuk wanita ini, untungnya Donald dan Afabi berhasil tiba sebelum Thomas membunuh korbannya. Yang pada akhirnya Thomas yang tak ingin mendekam di penjara akibat ulahnya itu memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan sangat-sangat mengerikan, yaitu membakar dirinya sendiri. Dan itulah akhir kasus blacklist kali ini, yaitu dekuk. Namun apakah alasan sebenarnya Reddington memberikan kasus kali ini? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan untuk Reddington dan Agent King, ternyata Reddington memutuskan membawa Tadashi dan ibunya ke apartemen milik Reddington ini. Dan terlihat menggunakan keahliannya, Tadashi masih mencari celah untuk melacak kembali pihak musuh agar bisa menemukannya. Sementara Reddington mencoba menenangkan ibu Tadashi yang terlihat sangat kesal kepada Reddington ini. Tapi di sini Reddington menjelaskan bahwa untuk sementara
sampai semuanya aman, Reddington akan menyewakan hotel mewah untuk Tadashi dan ibunya dan menjelaskan fasilitas-fasilitas mewah yang akan didapatkannya dengan niat bisa menghilangkan kebencian ibu Tadashi ini kepada Reddington. Namun ibu Tadashi yang mendengar itu tak menjawab sedikit pun dan hanya menatap sinis Reddington yang membuat Reddington sedikit bingung apa sebenarnya yang bisa membuat ibu Tadashi itu tersenyum dan bisa menerima kehadiran Reddington. Namun itu bukanlah hal penting yang ada di scene ini, melainkan Agent Kin yang merasa kesal dengan keputusan Reddington tadi yang seharusnya tinggal saja untuk melawan pihak yang mendatanginya bukannya melarikan diri, yang dimana akibat perkataan Agent Kin itulah Reddington akhirnya berkata jujur bahwa apa yang ingin diungkapkan Tom tentang kebenaran kepada Agent Kin ada hubungannya dengan Reddington, di mana Reddington mengatakan kepada Tom saat itu untuk tidak mengejarnya. Yang dikatakan Reddington di sini adalah sebuah item yang digali oleh Mr. Kaplan yang ingin Reddington sembunyikan. Namun Reddington tidak bisa memberitahu tentang item apakah itu. Meski Agent Kin memohon kepada Reddington untuk mengatakan semuanya karena sudah merenggut nyawa suaminya, Reddington pun menegaskan bahwa dia sudah mengingatkan Tom, tapi Tom tidak memperdulikannya. Ya, akhirnya malah membuat Tom kehilangan nyawanya. Dan untuk item yang dimaksud Reddington menyampaikan bahwa itulah kebenarannya. Namun Reddington punya rahasia dan Reddington harus menjaganya. I have a secret, and I need to keep it, even from you. Keesokan harinya terlihat Navabi pun datang untuk memberitahu Reddington bahwa FBI telah berhasil menyelesaikan kasusnya dan Vegan saat ini menuju persidangan untuk mendapatkan bebas bersyaratnya karena telah berperan penting dalam menemukan blacklist kali ini. Tapi tak lama setelah kedatangan Navabi, Tadashi akhirnya berhasil menemukan lokasi yang sudah melacak mereka, di mana Navabi yang mendengar itu sempat meminta Agent Kin untuk melibatkannya juga tentang apa yang terjadi saat ini. Namun Agent Kin menolaknya karena ini adalah urusan pribadinya dalam menemukan pembunuh suaminya itu. Ya, akhirnya sebelum Reddington, Dembe dan Agent Kin pergi ke lokasinya, terlihat dalam usaha Reddington agar ibu Tadashi itu menerima kehadiran Reddington, Reddington pun memanggil jasa pijat refleksi untuk ibu Tadashi ini. Yang pada akhirnya setelah tukang pijat ini tiba di apartemen ini untuk melayani ibu Tadashi, Reddington, Dembe dan Agent Kin pun pergi ke lokasinya. Namun mereka tak menemukan siapapun kecuali server yang datanya tentu sudah dihapus semua. Tapi Reddington berencana untuk menganalisis server yang ditemukannya ini karena menurutnya alat ini sangat canggih dan jika mereka bisa menemukan pembuat alat canggih ini, Reddington berkeyakinan akan menemukan pembunuh Tom yang saat ini disebut Agent Kin maupun Reddington adalah Damascus, yaitu nama pisau yang digunakan membunuh Tom di episode yang telah lalu itu. Tapi tentu saja kita semua sudah tahu bahwa yang dicari Reddington itu adalah Ian Garvey, yang untuk saat ini Reddington dan Agent Kin tidak mengetahui namanya. Dan satu hal lagi yang ditemukan mereka di tempat ini yaitu catatan yang bertuliskan bahwa kami telah mengetahui yang sebenarnya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Vegan menjalani persidangan untuk kebebasan bersyaratnya itu, dimana akibat kesaksian Donald ini yang sangat detail bahwa Vegan sudah membantu banyak hal dan pantas mendapatkan bebas bersyaratnya itu, para juri pun yang mendengar kesaksian Donald memutuskan untuk memberikan Vegan bebas bersyaratnya itu. Tapi tak lama setelah Vegan melangkahkan kakinya untuk keluar dari penjara, Vegan pun langsung dihampiri oleh Reddington yang sudah menunggunya itu. Dimana di sini Reddington menjelaskan bahwa Vegan sudah berhutang kepadanya karena akibat Reddington lah Vegan mendapatkan bebas bersyaratnya itu. Dan untuk itu sebagai balasannya Reddington mengharapkan dua hal dari Vegan ini. Satu, Vegan tidak boleh terlalu banyak menyalakan korek api. Dan dua, ketika Vegan melakukannya itu akan menjadi
instruksi dari Reddington. Dan itulah agenda Reddington memberikan kasus kali ini karena Reddington ingin vegan yang ahli bakar membakar ini keluar dari penjara yang tentu saja untuk memanfaatkannya. I'll be in touch. Namun apakah yang ingin dibakar Reddington sampai harus mengeluarkan vegan dari penjara? Dimana untuk mengetahuinya, kita belum bisa mengetahuinya di video kali ini. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington, assalamualaikum.